Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urup dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pijat urut ini secara keseluruhan bertujuan yang pertama, untuk melemaskan otot. Kedua, memperlancar peredaran darah dan hormon. Ketiga, sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh. Dan yang keempat, sebagai upaya untuk memberikan nutrisi dan pembersihan bagi kulit. Serta yang kelima, itu adalah sebagai sarana untuk pemijatan refleksi. Kaki kiri terus dipijat-pijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga kaki menjadi lemas ya, sehingga kemang-kemang ataupun sakit dan nyeri yang terdapat pada seputar kaki kiri nanti akan hilang. Di samping itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa asam laktat yang terakumulasi pada kaki nanti juga akan terurai ya, dan larut pada saluran pembuangan ya. Oleh karena itu ya, kaki khususnya itu harus kita pijat ya, terus secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak ya harus cukup, karena minyak ini adalah sebagai sarana pelumas ya, agar tidak terjadi memar pada kulit ya. Dan apabila terjadi penimbunan asam laktat di dalam tubuh khususnya kaki ya, maka nanti tandanya kita akan merasa capek dan kemeng-kemeng serta sakit semua, dan bisa berujung pada demam ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Contohnya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan jangan lupa ya, untuk sendi kaki ya, kita berikan relaksasi. Telapak kaki kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada telapak kaki dipijat-pijat. Kemudian ya, jari kaki dipijat serta ditarik lembut, serta sela-sela jari ya dipijat-pijat. Ini akan menstimulasi saraf ya, sehingga saraf yang menuju ke organ tubuh tersebut terstimulir, sehingga organ-organ yang mengalami kelainan nanti bisa disembuhkan dengan cara seperti ini ya. Dan setelah itu kaki kiri dilipat dan diberikan treatment pada wilayah pantat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan ya. Caranya sama, kaki kanan dioles dengan minyak,
Kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Sehingga sama seperti tadi, kaki menjadi lemas ya. Kaki menjadi lemes sehingga kemeng dan sakit nanti juga akan hilang ya. Dan asam laktat yang terakumulasi di dalam kaki nanti juga akan terurai ya. Sehingga kaki khususnya nanti akan sembuh dari segala permasalahannya ya. Tetapi di samping itu semua ya, bahwa minyak yang saya pakai ini adalah minyak zaitun, di mana di dalam minyak zaitun ini terdapat nutrisi ya, yang sangat dibutuhkan bagi kulit. Dan di samping itu minyak zaitun ini juga bisa membersihkan kulit yang kotor ya. Jadi apabila kebetulan kulit Anda kotor, jangan khawatir ya, nanti bisa dibersihkan dengan minyak zaitun ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Memang daerah kaki ini ya yang sering mengalami permasalahan, utamanya hubungan dengan capek-capek linu ya, akibat mungkin peredaran darah tidak lancar ya, bisa mengakibatkan kesemutan ya. Itu adalah tanda-tanda peredaran darah tidak lancar. Oleh karena itu ya, dengan dipijat seperti ini peredaran darah nanti akan lancar ya. Sehingga apabila peredaran darah itu lancar dan darah merupakan alat transportasi tubuh ya, maka zat atau sari-sari makanan bisa diedarkan ke seluruh tubuh dengan lancar ya, sehingga bisa diterima oleh sel-sel tubuh ya. Dan juga darah juga sebagai sarana untuk pembuangan ya, zat-zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh dan dikeluarkan melalui saluran buangan. Oleh karena itu, apabila ya peredaran darah nanti lancar, berarti tubuh kita otomatis akan sehat. Yang perlu diperhatikan yaitu tetap ya, bahwa minyak harus cukup ya, agar tidak terjadi gesekan atau mengurangi gesekan ya antara tangan si pemijat dengan kulit ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut itu ya. Dan jangan lupa ya, pada persendian kaki ya itu juga kita lemaskan ya dengan cara digoyang-goyang ya. Serta telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak kaki pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat dengan jari jemari kita. Kemudian jari-jari kaki dipijat sambil ditarik-tarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Hal ini merupakan pijatan refleksi yang bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita ya. Jadi dengan hanya cara seperti ini kita bisa mengontrol organ tubuh kita, sehingga organ tubuh kita yang mengalami kelainan nanti bisa disembuhkan dengan cara seperti ini ya. Dan setelah itu kaki kanan dilipat dan diberikan treatment ya seperti ini, sehingga seluruh persendian dan termasuk diantaranya nanti pada pantat nanti akan lemas.
Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Hingga yaitu tadi nanti seluruh kaki akan lemes, peredaran darah akan lancar, dan nanti kulit akan mendapatkan nutrisi serta bisa menjadi lebih bersih karena pemijatan urut ini ya. Pemijatan urut ini berbeda dengan yang lain karena harus melepas baju dan dioles dengan minyak ya, seluruh tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ya, dilipat sambil dilemaskan begitu ya, dan dipijat-pijat lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, kita lanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya ya, pantat dipijat-pijat ya. Pantat dipijat-pijat secara intensif, tidak ada yang terlewatkan ya, sehingga pantat yang semula kemeng, sakit, nyeri dan sebagainya nanti akan sembuh ya dengan cara pemijatan seperti ini. Nah, pijatan ini harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, pemijatan yang sedang, dan bahkan ada juga orang yang suka dipijat dengan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus ditanya kira-kira pijatan mana yang dibutuhkan, sehingga ya tujuan pemijatan ini di samping sembuh dari penyakitnya, pasien juga tidak mengalami kesakitan yang berakibat kurang nyaman ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Terus pantat dipijat-pijat ya, jangan ada yang terlewatkan ya di sekitar pantat tersebut. Bisa dipastikan untuk dipijat semua sehingga segala keluhan nanti bisa sembuh ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Yang perlu diperhatikan pula bahwa setelah pemijatan ya, setelah pemijatan itu biasanya ada proses detoksifikasi, yaitu proses pengeluaran racun ya. Nah, apabila dirasa pemijatan pantat ini kurang kuat, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan kita lipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan ke seluruh pantatnya khususnya, sehingga mendapatkan momentum yang pas ya, mendapatkan kekuatan yang pas dari pemijatan ini. Kembali ke masalah detoksifikasi, itu biasanya ya tanda-tandanya proses detoksifikasi ya, itu adalah setelah dipijat ya, mungkin mencret, yaitu masing-masing orang berbeda-beda dan bervariasi ya. Mungkin keluar keringat yang berlebih, tidur yang berkepanjangan, sering buang air kecil, dan justru setelah dipijat nanti badan akan sakit semua. Itu wajar ya, wajar, dan tidak perlu khawatir serta tidak perlu diobati, karena itu adalah sarana atau tanda sebagai pembuangan racun yang terdapat di dalam tubuh ya. Nah, setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, dari pinggang sampai ke punggung ya. Terus berulang-ulang ya, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Dan jangan lupa pada pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang. Tulang belakang ini di dalamnya terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Dan di mana tulang belakang ini merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu ya, di tulang belakang itu ada baiknya kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada tulang belakang itu kita pijat-pijat ya. Kita pijat-pijat dari bawah sampai ke atas sehingga bisa menstimulasi saraf yang terdapat pada tulang belakang, dan saraf tersebut dapat terstimulasi menuju ke organ-organ tubuh ya yang mengalami kelainan ya. Nanti bisa disembuhkan juga dari situ ya. Paru-paru, jantung, ginjal ya, lambung dan sebagainya nanti bisa dikontrol dari situ ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Terus ya, pinggang sampai ke punggung kita pijat secara berulang-ulang. Apabila pemijatan kurang kuat, kita juga bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita pijat ya, kita gosokkan dari pinggang sampai ke punggung ini ya, di sela-sela tulang belikat itu, sehingga akan menambah momentum pemijatan sehingga yang dipijat terasa puas ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat dan kita pijat terus di sela-sela belikat itu ya. Tangan kiri dilipat ke belakang dalam posisi seperti istirahat ya. Lanjut pada tangan kanan juga demikian, dan kita berikan pijatan pada sendi tulang pijat tersebut. Hal ini akan terasa enak luar biasa ya, dengan sensasi yang enak luar biasa, dan sekaligus bisa menyembuhkan segala keluhan yang terdapat di pinggang sampai ke punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan merasa bahwa pijat perut ini terasa tabu ya mungkin, atau vulgar. Ya, memang terapi pijat turut dari semula, dimana terapi ini diturunkan oleh leluhur kita ya, ajarkan dari leluhur kita ya seperti ini ya. Caranya juga kurang lebihnya seperti ini ya. Oleh karena itu, mengingat manfaatnya ya, itu merupakan langkah alternatif ya, yang sangat penting di samping pemakaian obat-obatan ya. Mana akhir-akhir ini apabila kita capek, misalkan langsung minum obat, capek minum obat, kita harus melihat bahwa obat itu bisa terakumulasi di dalam tubuh ya, dan bahan aktif obat itu tidak bisa diurai dan terakumulasi dalam tubuh. Nah, akumulatan itulah yang bisa merangsang atau membentuk kanker ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam menggunakan obat. Setelah itu tubuh kita lipatnya ke kiri dan ke kanan, kita palingkan ke kiri dan ke kanan. Dan kemudian si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan dipijat lagi ya, bagian punggung ya, sampai ke pinggang, diulang sekali lagi dari atas itu, dengan harapan jarak tembak pemijatan ini lebih mudah ya. Nah, caranya seperti ini. Khusus untuk punggung ya, itu harus kita pijat berulang-ulang, dimana di situ sering terdapat permasalahan-permasalahan mulai dari kemeng, sakit semua, kecut, akan sembuh. Kita juga bisa menggunakan siku tangan kita dengan cara seperti ini ya. Kedua siku tangan dilipat dan kita gosok-gosokkan
untuk memberi kekuatan pemijatan ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda bisa mempraktekkan ya pada pasangan Anda, sehingga pasangan Anda juga bisa tersolusikan. Apabila capek-capek juga bisa sembuh tanpa harus dipijat oleh orang lain ya. Khususnya lagi apabila yang memijat laki-laki mungkin ada yang nggak berkenan ya nggak apa-apa, silakan dipijat sendiri dengan cara seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemijatan bagian kepala ya. Caranya kepala dipijat-pijat, rambut ditarik seperti itu, dan kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Sehingga ini merupakan upaya juga stimulasi saraf ya yang terdapat di kepala. Dari pengalaman saya, penyakit migrain dan vertigo bisa sembuh dengan cara seperti ini ya. Mungkin Anda bisa menambahkan berdasarkan pengalaman Anda, silakan ya ditulis pada kolom komentar. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Dan apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka YouTube sendiri yang akan menghapus komentar Anda. Nah, terus ya kita pijat-pijat bagian kepala, serta kita palingkan ke kiri dan ke kanan. Kita pijat ya bagian kepala, bagian pelipis ya, pelipis bukan betis ya. Karena ada kemarin yang berkomentar, kok masa pegang kepala kok memijat betis ya. Pelipis ya, tulang pelipis itu yang samping kiri dan kanan bagian kepala itu ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dengan cara seperti ini, pengalaman saya, banyak pasien saya yang sembuh dari sakit kepala, khususnya migrain dan vertigo ya. Nah, silakan dicobakan, dibuktikan sendiri ya. Dan setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kanan ya, masih dalam posisi tengkurap ya. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Karena di daerah tangan, lengan itu biasanya juga karena sibuknya atau banyaknya aktivitas sehingga terasa kemeng, pegel dan sebagainya. Nanti dengan seperti ini akan sembuh, karena yaitu tadi timbunan asam laktat di dalam tubuh tangan khususnya itu nanti akan terlarut ya. Dan jangan lupa telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya pada telapak tangan juga pada titik-titik tertentu itu kita pijat-pijat ya, jari dipijat sambil ditarik, kemudian sela-sela jari dipijat-pijat. Seperti yang saya katakan tadi ya, memang jadi tangan ya yang banyak kelihatan itu juga kita bersihkan dengan minyak zaitun ini ya, karena bisa sebagai pembersih dan sekaligus memberikan nutrisi yang sangat berguna bagi kulit. Dan setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan dipijat pada sendi tulang belikat ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah pijatan tangan kanan selesai, dilanjut ke pijatan tangan bagian kiri. Caranya sama dengan tangan yang bagian kanan ya. Tangan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang ya.
sehingga asam laktat nanti bisa dikeluarkan dari dalam tubuh, serta otot-otot nanti menjadi lemes ya karena pemijatan ini, dan peredaran darah juga nanti akan lancar. Apabila peredaran darah nanti lancar, maka tubuh akan sehat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Jangan lupa pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Jadi pijatan refleksi ini nanti akan menstimulasi organ tubuh yang mengalami kelainan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Udah, setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan dipijat di sela tulang belikat itu ya. Itu terdapat sendi tulang belikat dan kita berikan pemijatan. Kemudian setelah itu kita lanjut langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa untuk lutut itu kita berikan treatment khusus ya, kita berikan stimulasi ya, agar produksi cairan sinovial nanti bisa pulih. Karena apabila cairan sinovial dalam lutut itu kurang, itu lutut akan terasa sakit ya, karena itu merupakan kelupas sendi ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Nah, kemudian setelah itu kaki kanan diangkat dan dipijat lagi. Tujuan diangkatnya kaki kanan ini untuk mempermudah ruang pemijatan ya. Yang diangkat nanti pemijatan akan lebih efektif sehingga tidak ada bagian kaki yang terlewatkan. Terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan biar lemes ya, persendian gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lipat dan dipijat lagi ya. Ini akan berbunyi kretek ya, kretek ya. Dan setelah itu dilanjut pada kaki kiri. Caranya sama dengan yang dilakukan pada kaki kanan. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Juga selalu kita berikan perlakuan khusus bagi persendian ya, sendi kaki, sendi lutut itu semua. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Terus kaki dipijat dan diangkat dan diberikan pijatan lagi, sehingga nantinya kemeng, kejauh, sakit di daerah kaki nanti akan sembuh ya. Sehingga nantinya setelah pijatan diharapkan nanti bisa beraktivitas dengan normal kembali dan tubuh terasa enteng ya, dengan cara pemijatan seperti ini. Dan kita tarik ke depan ya, dan kita gerak-gerakkan agar lemas ya di seluruh persendian ya pada kaki, dan dilipat dan dipijat ya. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai, kemudian kedua kaki ya dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha.
Dipijat secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan ya, di pangkal paha nanti ya, di paha nanti sedikit kita tekan-tekan ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Terus kita pijat ya, sekaligus juga membersihkan kaki yang kotor, jadi akan bersih. Karena minyak zaitun mengandung nutrisi dan sebagai sarana pembersih bagi kulit. Di kulit kita juga harus kita perhatikan, kita pelihara, kita berikan nutrisi, serta kita bersihkan ya dengan cara menggosok-gosok ini ya. Pangkal paha ya, di paha kita berikan tekanan seperti ini ya, terasa enak, lega ya. Kemudian setelah itu kedua kaki diangkat dan ditarik ke depan ya, tarik ke depan berkali-kali ya, 3 kali. Ini akan memberikan relaksasi pada pinggang ya, persendian dan kaki sendiri ya. Dan kita lipat dan kita pijat seperti ini ya. Ini bisa berletak ya. Kita pijat lagi. Dan kemudian setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian perut ya. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Arah pemijatan secara memutar atau gerakan spin ya, seperti ini. Dan kemudian kita benahi ya bagian perut yang mungkin mengalami kelainan, ada masalah. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan perut ini harus dilakukan dengan bijaksana. Tidak perlu asal pijat perut apabila tidak ada manfaatnya. Dan yang perlu diketahui lagi, pemijatan perut ini juga bisa digunakan sebagai sarana diet ya. Bagi mereka yang mungkin perutnya merasa kurang langsing, mungkin terasa kendor, atau mungkin perutnya terasa membesar, itu bisa dipijat dengan cara seperti ini ya, sehingga nanti akan langsing ya, langsing sekaligus akan kencang ya, karena akumulasi lemak yang terdapat pada lapisan perut nanti bisa dihilangkan, terurai, dan akhirnya bisa keluar dari saluran pembuangan. Makanya ya, pembuangan tadi lupa mencret atau mungkin sering buang air kecil dan sebagainya ya, itu merupakan detoksifikasi dan tidak perlu khawatir ya. Terapi pijat ini sudah mulai berangsur-angsur berkurang karena berbagai pertimbangan, mungkin ada yang merasa tabu dan sebagainya ya, dan beralih ke pengobatan kimia. Mana seperti yang saya katakan tadi bahwa obat-obatan kimia itu bisa terakumulasi ya, bahan aktifnya tidak bisa diurai, terakumulasi dalam tubuh,
dan itu bisa memicu terjadinya kanker. Dan setelah pemijatan perut selesai, dilanjut dengan pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, kedua tangan ya direntangkan ya, kedua tangan direntangkan, kemudian kita pijat dari pangkal lengan ya. Kita pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan, dan jangan lupa pangkal lengan itu diberikan treatment khusus. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup agar tidak terjadi memar ya. Dengan cara memijat kedua pangkal lengan ini bisa menyembuhkan batuk-batuk ya, namanya batuk akibat kelelahan. Karena pada otot-otot ini berhubungan sekali dengan otot jantung dan otot paru-paru ya. Nah, caranya pemijatan seperti Anda lihat pada video ini. Terus kita pijat ya dari dada ya, pangkal lengan sampai ke pangkal tangan. Ini juga akan terasa enak luar biasa ya, sekaligus lega. Biasanya kemeng-kemeng yang terdapat pada pangkal lengan itu juga akan sembuh, serta timbunan atau akumulasi asam laktat di sekitar pangkal lengan sampai ke tangan itu juga akan terurai ya. Kemudian setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut pemijatan bagian kepala, kali ini dalam posisi terlentang. Caranya ya, di dahi kita oles dengan minyak, dari alis itu kita pijat sampai ke ujung rambut. Caranya seperti Anda lihat pada video kali ini ya. Terus kita pijat-pijat di dahi, rambut ditarik ya, ditarik lembut ya, serta kedua telinga juga ditarik bersama-sama. Jadi seperti yang saya katakan tadi, migrain, vertigo, sakit kepala itu bisa sembuh dengan cara seperti itu. Ya, kedua telinga ditarik secara bersama-sama seperti ini ya. Rambut kita tarik-tarik. Setelah itu kita berikan pijatan samping ya. Jadi kepala kita palingkan ke kanan dan bagian samping kepala sebelah kiri kita pijat-pijat lembut seperti ini. Pijatan ini juga bisa digunakan untuk orang yang tiba-tiba menderita stroke ya, dengan pijat-pijat kedua samping kepala kiri dan kanan itu, leher itu nanti juga akan susah sembuh ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Anda harus paham kalau pemijatan stroke itu bahwa ciri utama ya, itu biasanya wajah tidak simetris ya, atau wajah asimetris, dan lidah menjulur ke belakang ya, lidah ketarik ke belakang dan bicara keluh ya, serta sakit. Nah, itu tanda-tanda stroke bisa kita lakukan pijatan seperti ini. Dan setelah itu kita lanjut pemijatan bagian tangan, masih dalam posisi terlentang ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, di bawah di sekitar ketiak tersebut biasanya terdapat
timbunan asam laktat ya, yang disertai seperti gumpalan seperti kertas, terus bisa kita hilangkan sehingga asam laktat bisa terusir dalam tubuh hingga capek-capek akan tubuh. Dan telapak tangan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat, jari-jari ditarik sambil dipijat serta sela-sela jari dipijat-pijat. Itulah pijatan refleksi yang seperti saya katakan tadi bisa menstimulasi saraf yang menuju ke organ tubuh sehingga bisa memperbaiki organ tubuh yang abnormal. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita pijat secara berulang-ulang. Setelah itu ya, tangan kiri dilipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkalnya. Kemudian dilanjut pada tangan kanan. Caranya sama ya, tangan kanan dioles dengan minyak. Kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Telapak tangan diberikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat, jari-jari dipijat sambil ditarik-tarik lembut serta sela-sela dipijat, sela-sela jari dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dengan demikian pemijatan ini menjadi sempurna, tidak ada yang terlewatkan ya nanti. Nah, memang pijat urut ya harus seperti ini, diurut seluruh tubuh, seluruh badan ya. Dan setelah itu tangan kanan dilipat dan dipijat-pijat pada pangkal lengannya. Setelah itu kita berikan efek kesetimbangan ya. Ini terapi kesetimbangan, caranya dengan mengangkat tubuh 3 kali atau mungkin lebih, silakan. Ini akan memberikan efek yang tidak luar biasa. Dan setelah itu kita palingkan ya, miring ke kiri ya, dan dipijat pada tangan kanan ya. Kita berikan pijatan pada sendi tulang belikat dan langsung turun ke bawah ya, menuju ke pinggang ya. Kita pijat-pijat terus sampai ke bokong atau ke pantat ya. Ini untuk memastikan bahwa dari segala arah pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Dari segala arah tidak ada yang terlewatkan. Dan turun ke bawah dan kita berikan treatment pada kaki, kita lipat sambil kita tekan seperti ini ya. Dan kaki berikutnya juga demikian ya, kita pijat biar lemes. Kemudian kedua kaki kita lipat dan kita pijat secara bersama-sama, kita berikan treatment seperti ini ya. Nah seperti ini akan berbunyi kretek ya. Caranya terapi pijat urut yang saya tekun ini ya. Kemudian miring ke arah sebaliknya. Kali ini kita palingkan ke kanan ya, miring ke kanan ya, masih dalam posisi tengkurap. Caranya sama ya, tulang belikat kita pijat-pijat sambil nantinya turun ke bawah ya.
pijat-pijat terus turun ke bawah sampai ke pantat. Kemudian ke kaki, dan kaki juga kita lipat, kita treatment seperti ini ya. Akan nanti kedua kaki juga secara bersama-sama kita berikan treatment seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Caranya seperti ini, dan kemudian dilanjut pada langkah yang ketiga ya, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya ya, si pasien dipersilakan untuk duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya, sehingga tubuhnya menjadi benar-benar menjadi lemas ya. Segala permasalahan dada tubuh nanti bisa tersolusikan ya. Daerah punggung kita berikan pijatan ya, dan naik ke kepala ya. Kepala juga kita berikan pijatan, rambut kita tarik, kedua telinga kita tarik secara bersamaan ya, dan rambut kita tarik ya. Benar-benar permasalahan yang ada nanti akan hilang. Lelah, capek, sakit, emang nanti juga akan hilang. Caranya seperti ini. Pada kepala ini vertigo bisa sembuh ya, pada kepala seperti ini. Dan setelah itu kita berikan treatment ya, sebagai penumpu kaki kita sandarkan pada daerah pinggang, kemudian tubuhnya kita tarik ke belakang. Ini akan memberikan efek kretek ya. Kita ulang 2 kali 3 kali, kemudian kita palingkan ya ke kiri dan ke kanan ya, sehingga benar-benar tubuh nanti akan lemas, akan enak, dan pemijatan ini sesuai dengan harapan. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.